Saudara mesti tahu bahwa begini, setiap dalam pergerakan kita, terutama di gereja lokal, ya di gereja lokal khususnya di tempat ini, kita masih tahu visi dan misi daripada rumah kita. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran orang tua kita. Kenapa? Karena itu yang akan menentukan Anda akan tetap bertahan di tempat ini dan tetap mengerjakan yang terbaik di tempat ini, sehingga tujuan daripada kita ada di tempat ini bukan sekedar kita beribadah, saudara. Bukan sekedar kita kumpul-kumpul, ya, tapi kita tahu gitu. Kita ngerti tujuan kita ada di sini. Jadi seperti visi daripada di tempat ini adalah 3K, yaitu kesehatan, keluarga, dan keuangan. Maka di tahun 2022 ini, saya pun ketika dipercaya untuk berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, saya nggak akan kemana-mana, saudara. Tapi saya akan terus kepada visi itu, sampai Tuhan genapi visi itu. Kenapa? Karena itu penting sekali buat kita semuanya. Kalau kita nggak ngerti visi itu, maka yang terjadi apa? Kita capek, saudara. Kita lelah, kita menjadi boring, kita menjadi bosan, kita tidak excited lagi. Ya, kita lama-lama menjadi seperti rutinitas, ya. Dan ini nggak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Sebab apa? Nah, ini yang saya renungkan ketika Pak Chandra sampaikan ini di awal tahun, saya renungkan begini, saudara. Bahwa Yesus itu datang dalam kehidupan saudara dan saya, dia nggak bawa agama, saudara. Dia nggak bawa agama. Ini keren banget. Banyak pemimpin-pemimpin agama, mereka membawa agama baru, membawa keyakinan baru. Tapi Yesus datang dalam kehidupan Anda dan saya, dia datang membawa apa? Kehidupan. Dia nggak bawa agama. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita diperkenalkan kepada kehidupan itu. Kenapa? Karena agama terbukti sampai hari ini. Agama cuma memisahkan orang. Agama membeda-bedakan orang. Benar enggak? Agama memusuhi orang lain. Agama menganggap dirinya paling benar. Berkeyakinan, beragama, merasa ini yang paling baik, ini yang paling bagus. Yang lain enggak bagus. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Sama dengan lagu-lagu tadi yang dinyanyikan sama Berlin. Luar biasa, kita punya Tuhan yang tidak membawa mengusung agama. Tapi dia datang dalam kehidupan Anda dan saya. Dia datang membawa apa? Membawa kehidupan. Itu keren banget menurut saya. Sebab apa? Justru manusia yang hidup sebetulnya nggak butuh agama. Dia butuh tuntunan kehidupan. Makanya Alkitab dikatakan dia bukan buku biasa, bukan kitab suci biasa. Alkitab dikatakan bahwa itu adalah buku kehidupan. Kalau Anda mau ngatur anak Anda, ngatur keluarga Anda, ngatur keuangan Anda, ngatur kesehatan Anda, itu ada semua di dalam buku kehidupan. Nah, sebenarnya nggak sulit. Kenapa? Karena sudah ada bukunya. Kalau Anda beli HP, itu selalu dibarengin dengan apa? Manual booknya. Kalau Anda punya HP secanggih apapun tapi nggak ada manual booknya, maka kita nggak ngerti bahwa HP ini untuk apa gitu kegunaannya. Akhirnya yang terjadi apa? Cuma dibuat SMS-an, saudara ya. Dibuat cuma teks, kirim teks saja. Padahal itu banyak yang bisa dilakukan. Sama dengan firman Tuhan, sama dengan Alkitab. Kalau Anda excited membaca Alkitab, membaca buku kehidupan itu, maka nggak heran dalam kehidupan kita muncul, keluar buah-buah kehidupan. Buah-buah yang Tuhan memang mau itu terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Yesus mati di atas kayu salib. Dia enggak datang percuma, saudara. Dia datang memang benar-benar mau membawa hidup dalam kehidupan Anda dan saya. Anda yang tadinya mati, enggak ngerti apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Tapi lewat kehidupan, buku kehidupan itu, kita ngerti tujuan hidup kita. Ya, jadi pagi ini saya nggak panjang lebar, saya cuma bawa apa yang ada di dalam hati saya ketika saya dengar khotbahnya dari Pak Chandra. Jadi kalau kemarin, tadi pagi apa kemarin dia saya lupa, saudara Dian tanya, Om ini judulnya apa? Saya ini sebenarnya paling senang bikin-bikin judul, saudara. Ya, saya bilang apa ya judulnya ya? Judulnya apa wis iki ae? Till the Veil, saya bilang. Artinya tahu saudara?
merobek tirai. Wow. Saya ngerti nanti kita akan tahu di ending dari apa yang saya sampaikan. Tear the veil. Yesus sudah merobek, saudara. Dia robek tirai itu lewat kematiannya. Ya, lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, kita belajar pagi hari ini. Mari kita buka di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-11, ayatnya yang 2 Samuel pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama. Kita lihat di sana. 2 Samuel pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama dikatakan begini. Pada pergantian tahun. Ya, kita bersyukur ini baru memulai kita pergantian tahun. Benar enggak? Tanggal 16 Januari mumpung di awal tahun. Ayo kita sama-sama cross check gitu. Posisi kita ada di mana? Kerohanian kita di mana? Kesehatan kita ada di mana? Keluarga kita ada di mana? Mumpung awal tahun, saudara. Ya, jadi pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Ya, kita semua tahu bahwa kehidupan kekristenan itu adalah peperangan. Seringkali kita dengar kan, peperangan, perang sama siapa Pak? Sama istri saya, bukan. Sama suami saya, bukan. Anda perang dengan yang pertama dirimu sendiri. Berperang dengan kehendak kita sendiri. Berperang dengan pikiran kita sendiri. Berperang dengan kedagingan kita sendiri. Ada 2 musuh dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah musuh yang dari dalam dan musuh yang dari luar. Saudara mungkin berkata, oh enggak Pak, orang Kristen semua baik, siapa bilang? Enggak saudara. Saya dapat peneguhan dari Pak Chandra waktu itu, saya bilang, kok aneh di gereja itu orangnya aneh-aneh. Dia bilang begini, iya kalau bukan gereja orang aneh-aneh ya bukan gereja namanya kan. Memang orang aneh-aneh, kenapa? Karena itu bisa dipakai untuk membentuk apa yang ada di dalam diri kita. Yang di luar ini membentuk yang di dalam. Gitu. Jadi ada musuh yang dari luar, ada musuh yang dari dalam. Nah dikatakan maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Dan Alkitab berkata untuk mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah seringkali para pembicara membicarakan 2 Samuel pasal yang ke-11 ini selalu berbicara tentang kejatuhan Daud dengan Batsyeba. Tapi hari ini kita berbicara yang lain. Ya kita berbicara bahwa 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap pergantian tahun, setiap pergantian tahun itu harus ada yang namanya peperangan di dalam diri kita. Artinya apa Pak? Artinya ada introspeksi dalam diri kita. Setiap pergantian tahun harus ada sesuatu yang baru. Tinggalkan yang lama. Sakit hatimu, kecewamu. Apa yang sudah kau kerjakan di belakang, leave it, tinggalin semua. Dan hadapi musuh-musuh yang baru. Hadapi sesuatu yang baru. Sebab apa? Itu yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa terus tinggal dalam masa lalu kita, nggak bisa saudara. Kita harus hidup di masa saat ini dan juga masa yang akan datang. Yang paling menentukan itu tindakan kita. Pada waktu kita ngerti ini, kita berperang, kita bisa kuasai. Ya, Alkitab berkata orang yang bisa menguasai dirinya, dia menguasai kota. Jadi ada peperangan. Daud pada waktu dia diberitahu oleh pendahulunya, saya yakin ini dikatakan bahwa biasanya ya maju berperang. Artinya apa? Sudah menjadi sebuah kebiasaan buat mereka. Bahwa raja-raja itu setiap akhir tahun harus mereka berperang. Tapi saudara lihat apa yang Daud kerjakan? Dia nggak lakukan itu. Dia yang tadinya seorang gembala di padang gurun, di padang belantara, diangkat Tuhan menjadi raja, dan Tuhan mau dia menjadi raja yang benar-benar hidup, tunduk dan taat kepada Tuhan. Pada waktu itu dia berpikir dengan dirinya sendiri, dengan kenyamanannya dia sendiri. Nah peperangan ini sampai kapan Pak? Sampai terus. Ketika
Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menghadap kepadanya. Jadi peperangan ini nggak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Bukan berarti saya bilang peperangan ini adalah sesuatu yang, oh iya Pak, saya senang perang Pak, saya senang ribut dengan orang. Bukan itu saudara. Tapi kita kuasai diri kita. Ketika ada serangan dari luar kita mengerti tujuan daripada setiap apapun kejadian, siapapun yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita. Yang memang itu diizinkan Tuhan terjadi. Kita ngerti bahwa itu waktunya. Engkau mengangkat senjatamu, engkau angkat hatimu kepada Tuhan. Tanya sama dia. Makanya Daud ini selalu ketika berperang Alkitab berkata selalu mendapat apa? Kemenangan. Karena dia selalu tanya sama Tuhan. Nah pada waktu itu Daud gak lakukan itu. Saudara lihat, seringkali kenyamanan dalam kehidupan kita itu membawa kita menjadi orang-orang yang malas berperang. Menjadi orang-orang yang kita malas berpikir, alah udahlah biarin, alah sudahlah gak apa-apa. Saudara tahu, Yesus saja yang Tuhan 100% ditunggu sama setan saudara. Ketika dia lengah setan itu masuk lagi. Setan itu mengganggu lagi. Nah makanya dalam kehidupan kita 24 jam dalam sehari. Ya, dalam 1 tahun 365 hari kita terus harus berperang dalam kehidupan kita. Terus kita alert gitu, kita tahu, kita selalu jaga-jaga. Dan di dalam peperangan itu selalu ada yang namanya strategi. Ada yang namanya kita bisa mengukur kekuatan dari lawan. Kita bisa punya yang namanya itu taktik gitu. Orang yang setia, ya ini saya katakan bahwa karakter daripada Tuhan itu suka dengan orang yang setia dan keadilan. Saudara. Orang yang setia itu munculnya manifestasinya lewat apa? Lewat komitmen. Orang yang setia itu punya komitmen. Orang yang setia itu punya prinsip. Kalau kita nggak punya prinsip, kita nggak punya komitmen. Anda tergolong orang-orang yang tidak setia sebenarnya. Mungkin Anda rajin ke gereja, tapi ketika diberikan satu tanggung jawab, ketika diberikan satu wadah buat kita untuk naik gitu ke level yang berikutnya, engkau nggak setia, engkau nggak punya komitmen. Kita nggak punya lagi yang namanya prinsip. Nah ini jangan sampai ada di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena peperangan ini akan terus, saudara. Ya, melawan diri sendiri lewat pikiran kita, lewat orang-orang yang diizinkan oleh Tuhan untuk datang dalam kehidupan kita, untuk menggosok kita, memproses kita. Nggak apa-apa, saudara. Ya, jadi setiap pergantian tahun, saya ingatkan sekali lagi, kita harus selalu siap sedia. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, saudara. Ketika engkau menghadapi sebuah peperangan, dia tidak tinggal diam. Ya, slide berikutnya dikatakan begini, rahmatnya baru setiap hari. Ya, bisa tolong dibantu yang slide berikutnya. Nah, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 ya dalam terjemahan versi yang mudah dibaca dikatakan begini. Kita masih hidup karena kasih setia siapa? Tuhan. Anda dan saya berganti tahun, kalau hari ini engkau duduk di kursi ini, itu karena kasih setia Tuhan. Bukan karena engkau hebat, ya saya bersyukur. Beberapa dari saudara mungkin pernah kena COVID, saya angkat 2 jempol. Saya sih belum pernah ya kena, dan saya ini, hidung saya ini masih perawan saudara. Maksudnya apa? Gak pernah di swab, gak pernah diapa-apain, gak pernah dites, gak pernah, saya gak kemana-mana. Saya juga gak pernah tes, saya juga gak pernah merasa sakit dan sebagainya. Tapi kalau buat Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami sakit dan kau hari ini bertahan, engkau masih bisa hidup, saya angkat tangan 2 jempol. Anda adalah orang yang hebat. Apalagi sudah usia dan Anda tetap bertahan, sakit bertahan di kondisi yang sulit, yang tidak mudah ini. Saya katakan Anda adalah orang pilihan Tuhan. Tapi bukan berarti kalau kita gak kena COVID, itu kita hebat, bukan juga. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ada kasih setia yang tidak pernah berakhir. Anda boleh gak setia. Alkitab berkata, sekalipun kamu tidak setia, aku tetap setia. Sekalipun kamu sering menyakiti hatiku, aku tetap setia kepadamu.
Itu karakter Tuhan kita. Saudara, kalau kita ngerti ini, kita selalu excited. Ya, dikatakan setiap pagi dia apa? Dia menunjukkannya dengan apa? Cara yang baru, bukan cara yang lama. Saudara mesti lihat itu, cara baru, dan engkau sangat benar, dan engkau adalah Tuhan yang setia. Wow, Tuhan yang Anda dan saudara sembah adalah Tuhan yang setia. Ketika kita masuk di dalam sebuah kesulitan, peperangan, ya, apapun itu, kesehatan kita, ya, dalam keluarga kita, di dalam kita ngatur keuangan kita. Saya tahu nggak semua di sini kita adalah ahli-ahli dalam mengatur keuangan. Ada yang datang sama saya, dia bilang gini, Bang, memang sulit loh ngatur keuangan itu. Oh iya, sulitnya apa? Sulitnya itu kalau kita ngatur keuangan tapi uangnya nggak ada. Katanya. Loh ya iya, tak bilang. Ya bener, emang sulit kalau nggak ada duitnya. Tapi maksudnya bukan itu, saya bilang. Kita ngajarin ngatur keuangan itu, kita pandai-pandai untuk kita jaga mata kita jaga keinginan daging kita jaga keangkuhan hidup kita. Gitu. Kalau temanmu punya HP ya sudahlah biarin, nggak usah ikut-ikutan kepingin beli HP baru. Kalau punya duit monggo silakan nggak apa-apa. Tapi jangan kredit HP, saudara. Saya nggak ngerti ya orang kredit HP itu setiap kali halo itu apa nggak merasa tertuduh gitu ya. Santai aja gitu. Saya nggak ngerti, tapi itu yang maksudnya itu kita bisa mengatur. Kalau kamu punya gaji cuma 1 juta, ya jangan punya kreditan bayarnya 1,5 juta. Setelah itu Anda katakan dalam nama Yesus, aku beriman, Tuhan curahkan hujanmu, hujan batu, saudara tahu. Sebab apa? Ya kita mengharapkan sesuatu yang kita nggak ngerti, kita nggak bisa ngitung. Yesus bilang kalau kamu mau mendirikan menara, duduk dulu, hitung dulu, kamu bisa nggak mendirikannya? Kalau enggak kan nanti kamu jadi bahan omongan orang. Kamu dipermalukan. Gitu. Ya jadi dengan cara yang baru. Saya ngerti caranya Tuhan. Kalau saya tahu dari A sampai Z, mungkin saya nggak ikut Tuhan lagi. Karena saya ngerti, saya di hari ini dikasih cara A. Saya tahu besok pasti ada cara B. Besok lagi pasti ada yang C. Saudara, kalau ikut Tuhan, kita selalu percaya bahwa ada cara yang baru setiap hari. Saya jamin saudara dan saya tidak akan pernah bisa yang namanya boring ikut Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu berikan sesuatu yang mengejutkan dalam hidup kita. Sesuatu yang baru, yang belum pernah kita tahu. Dan itu kan menarik banget. Ya, setiap manusia itu suka dengan sesuatu yang baru. Sama dengan Tuhan kita. Nah seringkali tapi kita ini sering suka sesuatu yang lama. Gitu. Ya saya di rumah selalu setiap akhir tahun istri saya ini selalu ngomelin saya. Ayo barang-barang yang gak dipakai 6 bulan yang mana? Kadang dibuang saudara, saya gak ngerti tiba-tiba gak ada ya di mana ya barangku ini. Kok gak ono? Saya cari-cari, saya mau pingin pakai gak ada, ternyata ada di gudang saudara. Jadi ini terus dikerjakan, dilakukan sesuatu yang baru. Gitu. Jadi nggak terus hidup dengan hal-hal yang lama. Kalau budaya di Jepang, anak saya selalu cerita, setiap tahun Pak, orang-orang Jepang itu selalu mereka buangin barang-barang yang lama. Mereka buangin barang yang lama, yang bisa dijual, yang bisa dikasih orang, kasih orang. Dia bilang gitu. Tapi mereka nggak pernah nyimpan barang-barang yang lama. Nah ini saya belajar, saudara. Memang sebetulnya enak banget kita punya barang yang baru, benar nggak? Benar, Anda dikasih sesuatu sekalipun itu barang second, tapi kalau itu baru, pasti senang. Benar kan? Pasti senang. Apalagi dikasih benar-benar grace. Ya. Jadi Tuhan itu selalu memberikan kita seperti itu. Ya, kalau hari ini kita masih hidup, itu karena kasih setia Tuhan. Great is your faithfulness. Betapa hebat Tuhan kita. Dia nggak cuman memerintahkan kita untuk berperang dan kita dilepas di tengah peperangan, tidak. Tapi dia berikan cara-caranya. Dia berikan tanda-tandanya, dia berikan jalan-jalannya. Nah untuk mengelola kesehatan, mengelola keluarga kita, mengelola keuangan kita. Ini perlu yang namanya diagnos saudara. Perlu ada yang namanya itu parameter ya, ukuran. Gitu. Jadi
Jangan Anda merasa tersinggung. Jangan marah-marah dulu. Jangan komplain dulu. Ya nggak ada pemimpin di tempat ini mengharapkan kita menjadi sehat. Itu tujuannya untuk pemimpin itu sendiri. Enggak, saudara. Itu buat kita sendiri. Buat Anda sendiri. Bukan buat yang lain. Ya makanya kita di KM itu selalu kalau KM, kalau enggak yang dikeluarin timbangan badan. Ya kan kita timbang gitu. Ayo punya target, berapa nih turunin. Gitu. Ngomongin masalah makanan juga kalau sudah ada yang bawa gorengan gitu sudah saling tegur. Saudara. Nah Bang Yus bawa pisang goreng lagi ya gitu. Ya sudah dipakan 1, 2 saja gitu. Jadi ada terus sampai akhirnya progres. Ya Pastor Antoni pernah sampaikan pandemi ini pasti berlalu. Kesulitan ini pasti akan selesai. Cuman masalahnya di masa-masa yang sulit seperti ini. Apa yang menjadi prioritas kita? Dan apa yang menjadi kebiasaan kita yang nantinya akan menjadi keuntungan buat kita. Ya, saya di masa pandemi ini punya sebuah kebiasaan yang baru. Yaitu saya jalan kaki, saudara. Minimal seminggu itu sekali, paling enggak 2 kali. Itu 4 kilo saya jalan kaki. Saya jogging, enggak perlu yang mahal-mahal. Ya. Ada orang posting pakai sepeda yang bagus, gowes. Kita ikut-ikutan, kita ketakutan, kita merasa kayak, wah kalau enggak gowes, enggak modern. Kita ngewes saja, saudara. Tahu ngewes, jalan kaki aja. Itu murah meriah. Enggak perlu harus beli sepeda yang bagus-bagus. Ya, jadi bisa dengan apapun bisa. Jadi kita harus setiap tahun pergantian tahun itu memperbaiki diri. Banyak orang itu sibuk memperbaiki orang lain. Enggak sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Nuding orang lain, tapi enggak sibuk untuk menuding dirinya sendiri. Menghakimi orang lain. Komplain dengan orang lain, tapi nggak pernah introspeksi dengan dirinya sendiri. Nah ini mumpung pergantian tahun, ayo kita introspeksi, kita ada di mana? Posisimu ada di mana? Kalau Anda merasa maaf ya, tersinggung, ini lagi ngomongin ini lagi, mungkin tempatmu bukan di sini saudara. Karena di sini ini saya bersyukur loh di sini, di tempat ini. Kenapa? Karena para pemimpin di sini, kalau seandainya visi dan misinya di tempat ini, Anda datang ke tempat ini akan menjadi kaya raya. Saya nggak akan gabung di tempat ini. Karena di tempat ini visinya itu memang itu kehidupan. Keluarga, kesehatan, keuangan, bisa ngatur keuangan dengan baik. Bukankah itu yang jadi tujuan setiap orang yang hidup? Benar nggak? Badannya sehat, punya keuangan juga bisa kelola dengan baik. Keluarga juga harmonis, baik. Kan itu semua mimpi semua orang, tapi persoalannya adalah bisa enggak kita mewujudkan mimpi itu. Jangan cuma mimpi saudara. Ya. Jangan cuma kita punya mimpi lalu kita tidur dan enggak bangun-bangun saudara. Jangan, tapi mulai belajar, mungkin hal yang sepele, yang kecil. Ya. Nah, saya bersyukur di tempat ini juga fokusnya bukan pelayanan. Ketika Marta ditegur sama Tuhan, saudara lihat. Marta komplain sama Yesus. Dia bilang, Tuhan kamu gak lihat ya, saya sibuk loh. Itu tegur dong Maria. Dia cuma nganggur-nganggur, diem-diem. Saudara tahu Yesus ngomong apa sama dia? Marta, Marta, kamu ini mempersulit dirimu sendiri. Kamu menyusahkan dirimu sendiri. Biarin Maria melakukan apa yang menjadi bagiannya yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Saya beritahu ya, jabatan, pelayanan, posisimu, apalagi di dalam sebuah organisasi bisa diganti oleh siapapun. Tapi hubunganmu dengan Tuhan gak ada yang bisa ambil. Hubungan kita dengan Yesus gak ada yang bisa ambil. Semua itu keputusan dari kita sendiri. Dan ini yang sering saya katakan di KM. Kalau kita punya karunia dari Tuhan, gak mungkin karunia itu untuk diri kita sendiri. Tapi karunia itu untuk dibagikan kepada yang lain. Karunia itu untuk diberi kepada orang lain. Nah, ini yang harus kita kejar saudara, yaitu mendengar suara Tuhan, mau duduk diam sama Tuhan, bukan sibuk dalam pelayanan. Nah, saya bersyukur di tempat ini kita punya title ya, kita punya punya nama bahwa hamba-hamba Tuhan di sini, pelayan-pelayan Tuhan yang di mimbar ini semua, kami semua ini adalah volunteer. Saudara tahu maksudnya volunteer apa? Itu dalam banget loh saudara. Volunteer itu adalah orang yang melakukan sebuah pekerjaan tanpa harus dipaksa. Orang yang mengerjakan pekerjaan itu tanpa harus
diberikan beban dan sungut-sungut. Nggak ada, tapi mereka melakukan dengan sukacita. Itu volunteer. Dan Anda dan saya yang melayani di tempat ini, kita nggak dibayar sama gereja, saudara. Tapi kita dibayar oleh Tuhan kita yang ada di atas. Kita dibayar oleh Tuhan kita yang tidak pernah kekurangan akan ide-idenya. Dan saudara masih tahu, kalau kita nggak ngerti ini, capek saudara. Anda akan terus round and round dari tahun ke tahun, ya, bikin masalah yang sama, bikin persoalan yang sama. Ya, kalau konseling itu selalu aja masalah apa? Tersinggung. Loh, ini kan 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu kamu tersinggung, mosok 20 tahun tersinggung terus. Kan aneh saudara, ini gak kreatif loh. Serius loh, ini orang ini tersinggung tapi gak kreatif. Mbok yang lebih berat gitu loh. Jangan cuma masalah tersinggung, yang lebih gitu loh. Yang lebih spektakuler. Saya heran, tapi itu terjadi di mana? Di gereja, saudara. Makanya Yesus itu datang, dia tidak membawa agama, dia bawa kehidupan. Itulah kehidupan, itulah dinamika di dalam komunitas, di dalam gereja. Tapi ingat, kita ada rule-nya, ada aturannya. Tuhan sudah berikan buku kehidupan dalam kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya, slide selanjutnya, Yesus katakan begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang menghilangkan hukum Taurat atau ajaran nabi-nabi. Ya, ini yang disampaikan Pak Chandra kemarin di awal tahun. Aku datang bukan merusakkan ajaran-ajaran itu. Coba saudara perhatiin ya. Tetapi menunjukkan apa? Arti yang sesungguhnya. Taurat itu hukum. Taurat itu aturan. Dan naluri daripada manusia, setiap kali dikasih aturan malah dilanggar, saudara. Ya kan? Coba ada kursi, baru dicat bagus gitu. Sudah ditulisi, jangan duduk di sini. Saudara pasti cenderung kepingin duduk. Saya tak coba, itu kan. Begitu dicoba loh, ya benar sudah dikasih tahu, jangan duduk. Dikasih lampu merah, hijau, kuning. Kalau hijau itu jalan, kalau kuning itu hati-hati. Kalau merah itu ya mandek kok, berhenti loh. Kuning belum hijau, sudah ngewes saja saudara. Yang terjadi apa? Masalah. Nah, hukum itu selalu buat masalah. Aturan itu selalu bikin masalah. Makanya Yesus datang, dia katakan apa? Aku gak merusakkan, aku gak merubah itu semua. Tapi aku mau memberikan kepada kamu arti yang sesungguhnya. Nah, kalau Anda kepingin tahu hukum Taurat itu arti yang sesungguhnya itu apa, Anda harus belajar bagaimana Yesus hidup. Bagaimana dia melayani murid-muridnya. Bagaimana dia bikin mujizat di hari Sabat, saudara. Yang itu adalah hukum. Jadi dengerin saya ya, hukum Taurat itu mengajarkan kita berbuat baik dan benar. Itu hukum Taurat. Tetapi kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita, itu memberikan kita kemampuan untuk melakukan hukum Taurat. Saudara gak akan bisa mengasihi tanpa kasih karunia, gak bisa. Saudara, Alkitab berkata hormati ayahmu dan ibumu. Saya tanya hari ini, Anda yang duduk semua di tempat ini, ada yang gak pernah ribut sama bapakmu? Ada yang gak pernah tersinggung sama mamamu? Saya mau tanya, gak usah angkat tangan, itu di belakang ada yang mau setengah mau angkat tangan. Karena apa? Hukum Taurat. Tapi Yesus bilang begini, Yesus ngomong begini, bapakku itu siapa? Ibuku itu siapa? Bapakku, ibuku adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Loh, itu keren banget loh saudara. Jadi Anda dan saya ada di tempat ini bukan karena engkau dilahirkan oleh siapa, lalu engkau menjadi anaknya siapa, di sini ada anak saya. Saya katakan, kalian anak-anak kita adalah titipan dari Tuhan. Kalian bukan asetnya kita, kalian titipan dari Tuhan. Kalau engkau menghormati orang tuamu, panjang umurmu itu Alkitab berkata. Kau diberkati selama engkau ada di muka bumi. Nah, Yesus menunjukkan yang sesungguhnya, bagaimana engkau melayani, bagaimana engkau memberkati orang lain. Ya. Jadi Yesus nggak datang untuk merusakkan ajaran itu,
tapi dia menunjukkan arti yang sesungguhnya. Cepat saja yang berikutnya. Nah, di dalam perjanjian lama itu ada satu aturan yang Tuhan berikan kepada Musa pada waktu itu, yaitu kemah suci atau tabernakel. Jadi ini, nah ini di sini ini pelataran, saudara. Ya, di ini pelataran. Ini pelataran. Yang di sini ini adalah ruangan suci, ya. Terus yang di ujung ini, ini ruangan maha suci. Ya, jadi ada tiga sekat gitu. Sekat itu di pelataran, di ruangan suci, dan di ruangan maha suci. Dan kita harus belajar begini, seluruh apa yang tertulis di dalam Alkitab, semua yang tertulis di dalam buku kehidupan itu adalah perjalanan kekristenan Anda dan saya. Anda mesti ngerti itu dulu. Jadi jangan dikit-dikit, oh itu kan perjanjian lama, ini perjanjian baru. Ini yang baru sudah datang, gitu. Makanya Anda sibuk terus, urusan rokok lah, urusan minum lah, ya, urusan orang tatoan diomongin, orang pakai anting-anting diomongin, yang gondrong diomongin, loh Yesus ya gondrong. Wong gondol diomongin, ibadah pakai topi diomongin, pokoknya semua diomongin. Nah saudara ngerti? Ketika kita masuk di pelataran, ya, di pelataran itu di sana itu ada yang namanya meja bakaran, sama meja pembasuhan. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang keakuan kita, bicara tentang kerelaan kita untuk melepaskan ego kita. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang gak sempurna, betul. Tapi Anda ada di tempat ini tujuannya untuk apa? Supaya kita masing-masing melepaskan ego kita. Kita dibasuh kaki kita, dibersihkan itu ada di pelataran. Gitu. Nah di pelataran ini yang dibakar apa saudara? Tulang, daging, kulit, bahkan sampai isi perut dari binatang. Itu dibakar di sana semua. Bunyinya apa? Enggak karu-karuan, saudara, gemeretek. Dan rame di sini. Di pelataran ini. Ribut gitu, bakarin. Nah, bukankah ini bukti, ini tanda dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam sebuah rumah, kalau kita masih ada di pelataran yang terjadi itu. Ribut. Dengar ini ya, Yesus datang dalam kehidupan Anda dan saya, bukan untuk menjadikan kita orang-orang yang radikal. Bukan. Untuk menjadikan kita orang-orang yang fanatik gitu. Dikit-dikit haleluya. Keluar gereja halelupa. Bukan itu tujuannya. Yesus panggil Anda dan saya tujuannya supaya apa? Supaya kita menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu apa sih? Kalau janji tepat. Kalau janji jam 9, jangan jam 9 datang, itu masih on time. Janji jam 9 datang, setengah 9 kalau perlu, ngopi dulu. In time itu namanya, itu budaya saudara. Budaya apa? Budaya orang mengenal Yesus. Dia tahu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus kita yang bobrok ini, yang rusak ini, yang kotor ini, dan dia menjadikan kita manusia seutuhnya. Tujuannya itu sebetulnya, as simple as that. Yesus gak kepingin ritual kita, enggak. Dia mau kita menjadi orang yang benar-benar sempurna. Sempurna itu apa? Sempurna itu orang yang bisa pegang janji. Gitu. Ada beberapa orang yang kalau janji sama saya tahu pasti tepat ini. Tapi ada orang yang janji sama saya ngerti. Janji jam berapa? Jam 7, jam 8 aku teko. Karena apa? Ternyata dia jam 9 baru datang, saudara. Jadi ada orang-orang kayak begitu. Nah itu apa namanya? Ya kita masih ada di pelataran. Nah di pelataran. Ya oke, it's okay. Gak apa-apa. Sebab Tuhan katakan, I am the way. Aku adalah jalan. Kalau Anda mau hidup, Anda harus lewati jalan itu dulu. Lewati, lepaskan keegoanmu. Lepaskan keakuanmu.
lepaskan kekuatanmu, lepaskan kesombonganmu. Makanya kita bersyukur di GBI ini kita harus baptis. Baptis itu apa sih? Tanda bahwa kita melepaskan keegoian kita, kekuatan kita, kekayaan kita. Gak ada bedanya kita satu dengan yang lain, hanya darah Yesus yang menyatukan kita. Makanya di pelataran. Nah, setelah di pelataran, jangan Anda nyaman di situ. Come on, masuk lagi lebih dalam. Di apa? Di ruang suci. Saudara tahu yang ada di sana apa? Yang ada di sana adalah meja menorah. Yang di sana yang ada meja membakar dupa yang harum. Jadi di ruang suci itu sudah nggak ada yang namanya bau busuk, bau yang menyengat, bau yang nggak nyaman, nggak ada saudara. Yang ada di situ adalah apa? Bau wangi. Baunya wangi, nyaman, enak, tenang, intim. Ya, ada di tempat ini yang suka dengan keributan? Gak ada. Gak ada manusia itu satupun yang suka dengan keributan sebetulnya. Tapi masalahnya seringkali kita bikin keributan, itu kita bikin sendiri. Saya kasih tahu ya, 99,9%, kalau saya gak bilang 100%. Setiap pergumulan Anda dan saya, sebetulnya itu engkau buat sendiri. Kalau sudah kita buat sendiri yang terjadi apa? Sakno loh setan itu saudara. Yang disalahin selalu setan. Iya Pak, ini setan ini Pak, bawa saya. Padahal keputusanmu dewe. Padahal itu kan keinginanmu sendiri. Ngerti ya, 99,9% bahwa yang kita seringkali didatangin sama teman-teman, mungkin juga para pelayan Tuhan, mereka berkata, Pak saya ini lagi bergumul. Itu bukan pergumulan saudara. Tapi lebih kepada karena apa yang kita lakukan, kesalahan kita, kesembronoan kita, pilihan-pilihan kita yang salah. Kita nggak ngomong sama Tuhan dulu, nggak tanya Tuhan dulu. Kita ambil keputusan karepe dewe. Setelah itu Tuhan suruh bertanggung jawab, saudara. Tuhan, aku sudah lakukan ini. Bayar Tuhan utangku. Loh, sing utang kamu kok aku yang suruh bayar. Itu yang terjadi. Tiba-tiba Anda butuh mujizat. Terus pakai iman lagi, saudara. Iman sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Aku percaya dalam nama Yesus. Masalahnya gak pergi-pergi saudara. Tetap ada. Kenapa? Karena iman is not deny reality. Ya, saya ulangi lagi. Iman itu tidak menolak kenyataan. Kalau Anda butuh mujizat keuangan, kerja sing bener. Kerja yang keras, kerja yang jujur, kerja yang cerdas. Maka itu akan datang kepadamu. Kalau Anda kepingin kesehatan, ya jogon mangane rek. Jaga makanan kita. Jangan makan sembarangan lalu kita tumpangin tangan dalam nama Yesus. Ini pasti akan jadi berkat gitu. Tiba-tiba besok ke gereja jalannya miring kayak kepiting saudara. Enggak terjadi mujizat, yang terjadi apa? Masalah. Karena apa? Enggak punya penguasaan diri. Jangan. Itu di ruang suci ada ketenangan, ada keintiman. Dan keintiman itu selalu melahirkan yang namanya apa? Buah. Ada buah di sana. Di dalam keintiman itu ada buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Ketika Anda tenang, teduh gitu ya. Berbuah dalam kehidupanmu, kau memberkati orang lain. Hidupmu itu santai gitu. Mau difitnah orang, diperlakukan seperti apa, saudara tenang gitu. Itu ada di ruang suci. Engkau punya keintiman dengan Tuhan. Engkau punya relation sama dengan Maria tadi. Ada keintiman. Tapi setelah itu apa? Jangan berhenti di situ. Semua pemimpin di tempat ini, kita mau supaya kita masuk ke dalam ini saudara. Ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu apa Pak? Ruang Maha Kudus itu adalah ruang kedalaman. Anda mengenal Dia dengan benar, Anda tahu siapa yang kau sembah. Kalau Anda tahu siapa yang kau sembah, maka engkau gak akan gampang bimbang. Engkau gak akan terombang-ambing, ada masalah boleh datang, persoalan boleh ada, tapi Tuhan saya lebih hebat dari masalah saya. Itu orang yang punya kedalaman dengan Tuhan. Dia gak bimbang, dia gak hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau diberikan tanggung jawab sama Tuhan, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan dia tahu bahwa rewardnya bukan dari gereja ini saudara, tapi dari Tuhan yang punya sorga. Nah kalau kita ngerti ini, saya percaya visi di tempat ini, bangsa-bangsa akan datang ke tempat ini.
itu terlalu mudah buat Tuhan. Persoalannya kita sudah siap belum? Kita sudah sedia belum wadahnya? Tuayan itu banyak saudara, tapi pengerjanya yang sedikit. Nah Tuhan mau kita ada di dalam kedalaman. Saudara tahu di kedalaman itu aduh. Saya pernah ngalami yang namanya perjumpaan di dalam kedalaman saudara. Justru kedalaman itu selalu Tuhan uji. Lewat apa? Lewat masalah. Lewat persoalan. Lewat hal-hal yang menurut kita mungkin gak masuk akal. Loh aku ini gak ngapa-ngapain. Aku ini gak salah. Kok diperlakukan kayak begini? Saudara tahu, orang yang mengalami kedalaman dengan Tuhan, dia mengalami damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Saudara jangan salah, damai sejahtera itu juga bisa datang dari dunia ini. Damai sejahtera itu bisa juga datang dari kekuatan kita sendiri. Tapi damai sejahtera Tuhan gak bisa digantikan dengan apapun. Anda bisa tenang, bisa diam, bisa dalam kedalaman. Dan sudah pasti ketika kita ada di dalam kedalaman, buah-buah itu dinikmati orang lain. Berkat-berkatmu dinikmati orang lain. Nah, para pemimpin di tempat ini kita semuanya, kita semua mengarah ke sana. Saudara. Kita membawa Anda dan kita sendiri masuk di dalam sebuah kedalaman. Bukan cuma intim dengan Tuhan, melayani is okay. Anda harus melayani karena tanda orang dewasa itu dia melayani yang lain. Anak-anak gak bisa melayani, saudara. Tanda orang dewasa itu memberi hidupnya, berbagi waktunya kepada yang lain. Itu tanda orang dewasa. Tapi jangan sampai di situ. Kita harus mengalami yang namanya apa? Kedalaman, pengenalan. Dan Alkitab mencatat, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia ditawan oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar bikin patung emas yang luar biasa gede dan megah. Semua disuruh menyembah. Ada 3 orang ini yang hebat, yang luar biasa. Mereka katakan, kalaupun Tuhan yang aku sembah, dia gak menolong aku untuk keluar dari perapian ini. Perlu raja ketahui, dia bilang gitu. Ini memang peperangan itu perlu keberanian, saudara. Keberanian, keteguhan hati punya prinsip. Dia bilang perlu raja ketahui. Kalaupun Tuhan yang aku sembah dia tidak bisa menolong aku tidak akan pernah bisa menyembah apa yang engkau dirikan itu. Patung itu aku tidak akan sembah. Saudara ngerti yang terjadi apa? Digedein lagi apinya sampai 7 kali. Saudara. Dan yang terjadi apa? Tuhan tolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kedalaman itu gak banyak orang tahu. Kedalaman itu gak banyak orang ngerti. Bahkan pemimpin kita pun mungkin mereka gak tahu. Karena itu urusan hati kita dengan dia. Itu urusan privasi kita dengan Tuhan. Anda jangan lihat cuman semua itu dari covernya saja. Tapi mari kita belajar untuk melihat kedalaman hati. Ya, dalamnya kolam renang, saudara tahu? Itu bisa diukur, saudara. Dalamnya lautan, kemarin itu ada kapal selam yang tenggelam, bisa diketahui. Ya enggak? Tapi dalamnya hati, cuman Anda dan Tuhan yang tahu. Dalamnya hatimu cuman Tuhan dan Anda yang ngerti. Even saya sebagai orang tua, saya enggak ngerti hatinya anak-anak saya. Tapi Tuhan tahu hatinya mereka. Kedalaman ini harus terus kita bangun, saudara. Gak bisa dalam waktu sekejap, gak bisa. Perlu waktu. Perlu waktu. Perlu keteguhan hati, perlu prinsip. Ya. Dan saya tutup dengan satu statement dari Cristiano Ronaldo. Keren banget dia bikin statement begini, saudara. Don't wear a brand, but be a brand. Ngerti maksudnya, saudara? Jangan bangga engkau ada di tempat ini sebagai orang Kristen. Jangan bangga engkau menjadi jemaatnya RRCC. Jangan bangga engkau menjadi orang yang ada di tempat ini dan engkau berkumpul ada di GBI Rock. Rock itu artinya kan representative of Christ Kingdom.
Jangan bangga dengan itu, saudara. Pada kenyataannya kan stikernya ditempel tuh di belakang mobil, rock gitu. Diserempet sedikit aja, wih ngamuk-ngamuknya minta ampun. Saudara. Nah setelah itu ternyata yang keluar, yalah jemaat, sama-sama jemaatnya saudara. Jangan bangga dengan itu, tapi banggalah Anda menjadi gereja. Banggalah Yesus ada di dalam kita. Memang kita nggak sempurna, tapi Tuhan yang sempurna itu ada di dalam diri Anda dan saya. Amin. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia yang menyempurnakan jalan kita, menyempurnakan setiap keputusan kita. Oleh karena itu, mari saya katakan begini, jangan pernah kita merajut. Ya, dengerin ini. Jangan kita pernah merajut apa yang sudah dirobek sama Tuhan. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Alkitab mencatat, tirai itu terbelah jadi dua. Saudara, saya pelajari tirai itu. Tebalnya 10 cm. Tingginya itu 18 meter. Saya nggak tahu ini tingginya berapa. Sekitar 18 meter tirai itu. Bukan ahli Taurat yang merobek, tapi Tuhan kita yang merobek. Kenapa? Karena itu dilakukan dari atas, bukan dilakukan dari bawah. Nah ini saya pinjam istilahnya Pastor Anthony. Gospel connection-nya. Keindahan Injilnya di sini. Ketika kita datang sama Tuhan, bukan karena jerih lelahmu engkau melayani. Bukan karena engkau upayamu dan kekuatanmu sendiri datang sama Tuhan. Loh, tapi Dia yang datang dalam hidup kita. Dia yang mengulurkan tangannya kepada kita. Itulah Tuhan yang Anda dan saya sembah. Bukan dengan kekuatan kita, no. Kita datang dengan kelemahan, kekurangan kita. It's okay. Tapi sadari saudara, bahwa Dia mengulurkan tangannya. Hari ini, Dia gak tertarik dengan ritual kita. Dia gak tertarik dengan kehidupan agamawi kita. Tapi Dia tertarik dengan hati kita. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama.